Selamat pagi. Yuk, mari kita belajar cepat OOP lewat Java Programming. Pertama kita akan membuat kelas sederhana ya. Kali ini kita akan menggunakan IDE NetBeans. Ya, Anda bisa menggunakan yang lain, semisal Eclipse, MyEclipse, terus Interly, IDE, dan yang lainnya ya. Atau Anda bisa menggunakan Microsoft Visual Code. Oke, mari kita coba memperagakan membuat kelas terlebih dahulu. Kita sudah membuat proyek sederhana sebelumnya. Untuk informasi bahwa saya tidak akan menjelaskan detail seputar konfigurasi awal, instalasi NetBeans, dan lain sebagainya. Kalau ada request dari kalian, silakan komentar di bawah. Nanti saya akan buatkan detail lebih spesifik ya, jika memang kalian menginginkannya. Oke, kita coba bikin paket. Paketnya itu view. Kalau kalian tahu ya, ini pelajaran OOP-nya kita best practice. Jadi kenapa saya bikin view? Buat kedepannya kalian lebih paham bagaimana cara mengimplementasikan desain pattern, yaitu MVC, yaitu model view control. Oleh karenanya, walaupun kita sederhana belajar memahami OOP lewat Java Programming, namun kalian pelan-pelan saya juga ajarkan sekaligus cikal bakal framework MVC yang beredar sekarang, yaitu ada model, view, dan control biasanya. Nah, ini sekarang kita pakai menggunakan view dulu. View itu adalah merupakan representasi dari user interface ya. Kita finish. Nah, kemudian kita akan bikin simple class biasa ya, yaitu kita pilih Java class, main class ya, kita finish. Nah, kemudian kalian bisa ketik PSPM ya, untuk public static void main, atau metode yang utama di mana Java akan memanggil pertama kali ke metode ini. PSPM, tekan keyboard tab, kemudian kita bisa ketik SOUT untuk cetak sederhana. SOUT, tekan keyboard tab, misalkan hello anak rimba. Operation. Oke. Kita save, kemudian kalian bisa tekan keyboard F6 apabila OS kalian adalah Windows. Keluar pop-up, kalian tekan OK. Oke, good. Tes sudah berhasil. Kemudian kenapa kita menggunakan Java? Ya, sebelum kita masuk ke nomor 2, kenapa menggunakan Java? Java ini strong ya, strong language. Jadi saya lebih suka ketika kita belajar OOP itu menggunakan Java konsep OOP-nya. Ketika kalian sudah menggunakan Java untuk menguasai OOP sederhana dalam waktu cepat ini, apabila kalian mau berusaha memahami programming language lain, OOP-nya, saya berani jamin kalian akan lebih mudah memahaminya. Karena lewat Java ini, OOP-nya kalian akan lebih mudah memahaminya. Dengan begitu, ketika Anda belajar OOP yang lain di programming language lain, akan jauh lebih cepat pemahamannya. Oke, yuk kita yang kedua ya. Kita akan membuat encapsulation terlebih dahulu. Jadi begini guys, di OOP itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah encapsulation, yaitu privatisasi atau proteksi untuk kelas itu sendiri ya. Jadi singkat cerita, tanpa privatisasi maka variabel-variabel itu bersifat bisa digunakan di kelas lainnya ya. Namun secara security kurang terjaga. Oleh karenanya
akan lebih bagus, baik lebih tepatnya ya, jika tidak ada kasus khusus di lapangan, sebaiknya suatu atribut atau variabel di luar metode ya menggunakan private ya modifier untuk keamanan juga ya. Jadi tidak sembarangan kelas lain mengakses variabel dan lain sebagainya. Jadi harus dengan seizin kelas yang menciptakan variabel-variabel private tersebut. Nah, terus bagaimana cara mengaksesnya dong kalau dikasih private? Karena konsep private modifier itu hanya dikenal di kelas itu sendiri saja. Loh, terus bagaimana cara kelas lain bisa mengenal? Nah, caranya adalah di kelas yang ini, di kelas itu akan menciptakan setter dan getter method. Nah, setter ini adalah metode untuk melakukan settingan atau mengeset ya suatu nilai. Oke. Sedangkan getter metode untuk menampilkan hasil dari suatu nilai yang terdapat pada setter atau nilai dari atribut tersebut. Oke, singkat cerita kita akan coba praktekkan biar lebih jelas ya. Mari. Nah, saya akan bikin paket model, karena biasanya encapsulation itu taruhnya di paket model. Jadi sengaja saya buat paket ini sekali lagi biar kalian ketika belajar framework itu sudah lebih paham. Saya akan bikin paket model. Seperti biasa dalam bisnis rule-nya, setiap paket itu huruf kecil semua. Finish. Nah, di model ini saya akan coba bikin encapsulation class. Namanya employee. Ya, taruhnya di paket model. Jangan lupa, encapsulation ini di dunia nyatanya adalah representasi dari table nyata. Jadi, encapsulation class ya merupakan representasi dari table nyata. Ya, contoh, apabila kalian punya table employee dengan beberapa field, contohnya ID itu integer, terus kode itu varchar, ya, terus nama itu varchar, maka kita harus bikin kelas dengan nama yang sama sebaiknya employee juga, dengan field ID itu bertipe integer, dengan kode itu bertipe string, dan nama itu bertipe string, ya. Karena dari dan ke database itu harus lewat encapsulation class model, ya. Oke, yuk mari. Saya akan bikin private integer ID, private string kode, private string nama. Nah, saya akan bikin metode yang sehingga kelas lain bisa akses, yaitu saya tinggal bikin encapsulation ya. Encapsulation field, kemudian saya select all semuanya. Lihat di sini ya, ada headernya itu ada create getter dan setup. Kemudian saya refactor. Nah, ini dia. Jadi walaupun ini dikunci guys, tapi untuk kelas lain bisa mengakses lewat kelas-kelas ini. Set ya, biasanya nickname itu depannya set, berarti menunjukkan ini adalah setter method, get itu adalah getter method. Nah, saya akan tunjukkan pengertian dari konsep yang saya jelaskan. Apabila saya mau menciptakan sebuah kelas menjadi objek, ya,
yaitu saya akan panggil employee, berarti saya emp, biasanya 3 karakter saja, kontrol spasi, kemudian keluarkan, enter, terus biasanya emp, kontrol spasi, sudah otomatis diciptakan nama instannya atau nama objeknya, new, emp, kontrol spasi, ya, titik koma. Nah, ketika saya panggil nama objek ya, employee, saya tekan titik, lihat, tidak ada atribut variabel bernama ID. Karena apa? Karena bertipe modifier adalah private. Yang ada hanya lewat metode-metode dengan bertipe modifiernya adalah public. Get ID, get code, set ID, set code, set name. Nah, bagaimana kalau di sini saya kasih atributnya itu bertipe public. Public string nama saya. Saya set. Nah, kemudian saya balik ke sini, saya tekan titik atau dot. Nah, nama saya muncul. Bayangkan kalau berarti ini tidak aman ya. Kalau tidak aman, kelas ini bisa sembarangan mengubah-ubah isi dari nilai variabel nama saya ini. Oleh karenanya itu adalah salah satu kegunaan mengapa kita perlu melakukan private di sini untuk keamanan data. Itulah gunanya best practice mengenai encapsulation. Oke. Nah, kemudian di view ini saya akan mengimplementasikan encapsulation employee tersebut. Saya akan bikin satu kelas lagi bernama imp atau mungkin biar kalian lebih enak, saya akan bikinkan satu lagi paket namanya kontrol. Oke, ini lebih bagus. Nah, di sini saya akan bikin implementasinya dari model tersebut. Saya kasih nama impl model emp. Nah ya, biar kalian paham, implementasi itu adalah pengembangan ya dari model employee tersebut. Saya finish, kemudian saya akan bikin metode guys, metode sederhana, public void display encapsulation ya. Nah, di sini saya panggil kelas employee-nya. Nah, enter. Oke, di sini saya new sama dengan new employee. Nah, kurung buka kurung tutup ini menunjukkan ini adalah konstruktor. Oke, dari sini saya tinggal setting, kontrol spasi, titik, set ID, ya, saya kasih angka 1 ID-nya. Oke, dot, set kode, saya kasih nama 001, employee, set nama, saya kasih nama Feril. Oke. Nah, kemudian saya akan mencetaknya SOUT, kontrol spasi. Nah, sini saya cetak ID ya. Itu adalah employee, saya tinggal panggil get-nya, kontrol spasi dot get ID. Terus saya plus lagi. Di sini saya kasih nama kode emp, kontrol spasi get kode. Di sini saya kasih nama lagi, nama emp get nama. Oke, ini adalah implementasinya seperti ini. Kemudian di bagian view, saya tidak jadi menggunakan employee langsung. Jadi saya tinggal memanggil yang implementasinya. impl model emp. Nah, ini new impl model emp. Saya cukup memanggil impl dot display encapsulation.
Kemudian saya coba jalankan hasilnya F6. Ya, ini dia. ID-nya 1, kodenya 010, namanya adalah Verilog. Oke, cukup sederhana pemahaman mengenai encapsulation. Kemudian yang kedua, saya akan membuat OOP yang kedua, yaitu inheritance. Ini adalah pewarisan, ya. Biasanya kita sebutnya nickname itu hubungan antara bapak dengan anak. Contoh begini, apabila kita membuat kelas induk, atau kita anggapnya nickname-nya adalah bapak, yang mempunyai sifat atau metode seperti rambut hitam, gitu ya. Nah, rambut hitam ini kita bikinkan metode sederhana saja, tidak ada body. Kemudian kita membuat kelas implementasi di mana mewarisi sifat bapaknya tersebut. Gitu. Tujuannya apa? Bayangkan best practice-nya seperti ini, guys. Kalau kita butuh metode di dunia nyatanya, sebenarnya misalkan kita butuh metode yang sering digunakan, hitung gaji misalkan. Nah, kalau kita setiap kelas itu kita bikinkan metode-metode tersebut yang sering kita gunakan, itu tidak efisien dan tidak efektif. Oleh karenanya kita bikinkan kelas utama atau kelas bapak, dan masukkan saja metode-metode yang akan sering dipakai atau digunakan atau akan sering diimplementasikan, misalkan hitung gaji. Nah, sehingga kelas-kelas yang mencoba mengimplementasikan itu cukup memanggil bapaknya tersebut atau kelas induk tersebut untuk menggunakan metode hitung gajinya. Oke, cukup sederhana. Yuk kita coba praktekkan ya. Pada controller kita akan bikin kelas induk ya, inheritance bapak, ya biar jelas. Misalkan saya akan bikin public void hitung gaji. Nah, jangan lupa guys, biar tidak menyalahi this is rule dari konsep OOP, ini hanya body kosong atau alias tidak diisi apa-apa. Kita simpan, kemudian kita membuat satu kelas lagi, kelas implementasinya, yaitu IMPL inherit anak. Finish. Nah, di sini si anak ini apabila mau menggunakan metode-metode yang ada di bapaknya, dia cukup menggunakan keyword extend. Nah, terus inheritance bapak. Nah, jadi bagaimana cara membacanya? Jadi si anak ini mewarisi sifat bapaknya. Tapi karena inheritance ini tidak wajib, jadi walaupun si anak ini mewarisi sifat bapaknya, si anak ini punya hak untuk tidak menggunakan atau mengimplementasikan sifat bapaknya. Dalam hal ini adalah metode hitung gaji tersebut. Berbeda nanti konteksnya apabila kita menggunakan interface di mana itu wajib diimplementasikan metode. Kalau ini apabila kita butuh, ini adalah opsional. Kita cukup pilih insert code ya. Terus kemudian kita mau override method. Nah, lihat. Hitung gaji dari bapaknya ini ada, tapi ini bersifat opsional. Kalau kita mau override atau kita mau menggunakan, kita sebutnya override ya. Kita mau menggunakan metode, kita sebutnya override, cukup conteng saja. Tapi sekali lagi, ini adalah opsional, tidak wajib. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa tes ya, SOT, tab, hitung gaji warisan dari bapak. Nah, misalkan gitu ya. Nah, di main kelasnya kita cukup eksekusi yang implementasinya saja, yaitu IMPL inherit anak
New IMPL inherit anak. Oke, kita cukup panggil metode dari si anak tersebut, IMPL dot hitung gaji, titik koma, set, jalankan. Ya, ini dia, berhasil kita jalankan. Nah, itu adalah warisan. Sekali lagi, inheritance itu adalah tidak wajib, ya, bersifat opsional. Kalau kalian nggak mau gunakan, ya dia tetap ada dalam tubuh anaknya, istilahnya gitu ya. Tapi sebenarnya dalam tubuh anak itu mengandung genetika dari bapaknya, yaitu metode hitung gaji tersebut. Oke, bagaimana kalau interface ya? Kita akan masuk ke interface. Ya, OOP yang kedua adalah interface. Yang ketiga ya. Kenapa saya tidak masuk abstrak dulu? Nanti saya akan jelaskan. Mungkin alasannya adalah interface ini lawan dari inheritance. Kalau ini sudah oke, saya langsung ke interface ini. Kalian akan lebih enak pemahamannya. Ya. Nah, interface ini adalah wajib. Ya, wajib diimplementasikan. Ya. Kalau ini adalah opsional. Alias kita boleh manggil, boleh tidak. Walaupun dalam dirinya ada turunan dari sifat-sifat bapaknya. Yuk kita coba interface, kita bikin lagi. Kali ini bukan new Java class, tapi ini Java interface. Nah, interface ini kita bisa membuat misalkan HRD and payroll. Nah, ceritanya kita mau membuat suatu interface di mana ada metode-metode yang berhubungan dengan HRD dan payroll tersebut. Finish. Misalkan kita mau membuat public void absensi. Kemudian ada lagi public void gaji saya. Nah, lihat ya. Kemudian saya akan bikin implementasinya Java kelas biasa. IMPL inter bapak anak ya. Finish. Nah, kalau kita ingin mewarisi interface, maka keywordnya adalah implement, bukan extend ya. Kalau extend itu biasanya untuk inheritance dan abstract. Nah, kemudian kita panggil namanya HRD, kontrol spasi. Nah, lihat, ini yang saya bilang wajib. Di sini ada bohlam dengan sedikit warna merah, karena di sini ada error ya. Implement anak is not abstract and does not override abstract method. Nah, oleh karenanya kita wajib diminta untuk mengimplementasikan. Kita pilih nomor 1, ya, setelah tadi kita klik ulang. Nah, kalau salah satu aja kita tidak gunakan, merah lagi dia. Oke, kita kontrol aja. Nah, ini kita isi saja, cuma untuk contoh. SOT, ini absensi. Nah, ini SOT, ini gaji saya. Ctrl S. Nah, kemudian kita coba panggil dari sini. Tadi namanya IMPL in teranak. IMPL inherit anak ya, in IMPL interanak, terus IMPL interanak new IMPL interanak ya, titik koma. Nah, seperti ini. IMPL interanak dot, kita cukup panggil yang absensi, kemudian IMPL interanak.
anak kita panggil gaji saya. Kita save, kita eksekusi F6, ya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah OOP interface. Nah, bagaimana dengan OOP selanjutnya? Yaitu abstrak. Nah, abstrak ini, kenapa saya buat di belakangan? Karena abstrak ini bisa penggabungan dari keduanya. Dalam arti kata, bisa opsional dan atau wajib. Nah, ya best practice-nya seperti ini. Suatu ketika mungkin kita akan bikin metode-metode yang sering dipakai tapi bisa jadi tidak wajib kita pakai juga gitu loh. Tapi ada beberapa metode yang memang wajib ketika kita mau implementasikan, wajib kita gunakan gitu. Jadi ini bersifat dua-duanya bisa kombinasi. Contoh seperti ini, kita akan bikin Java class biasa, namanya adalah ABS Bapak. Nah, jangan lupa ketika kalian mau membuat kelas abstrak Bapak, di sini kita tambahkan keyword abstrak. Nah, kemudian kita bikin public abstrak void rakyat jelata. Nah, misalkan gitu ya. Nah, kalau di sini pakai keyword abstrak, maka di sini seperti inheritance, kalian cukup titik koma. Nah, ini berarti wajib diimplementasikan. Nah, kalau misalkan tanpa abstrak, down to earth, nah, misalkan ya. Nah, berarti ini harus ada body kosong, guys. Nah, seperti ini. Oke. Ya, jadi ada yang wajib, ini ada yang opsional atau seperti inheritance. Sekali lagi ini wajib seperti interface, ini opsional seperti inheritance. Nah, yuk kita coba implementasikan. Berarti kita bikin IMPL ABS anak. Nah, lucunya ketika kita implementasikan abstrak, dia sama seperti inheritance. Keywordnya itu harus pakai extend. Nah, ABS Bapak. Nah, lihat. Di sini ada yang wajib. Mana yang wajib? Coba kita implement ya. Tuh, hanya yang rakyat jelata. Saya suka menjadi rakyat jelata. Nah, bagaimana dengan yang satu lagi? Yang satu lagi itu tidak wajib karena dia seperti inheritance. Tapi kalau kalian mau menginginkan dipanggil, cukup pilih insert code, klik kanan ya, terus override method. Kemudian kalian pilih down to earth. Oke. SOT law profile. Oke, seperti itu guys perbedaannya. Yuk kita coba. Berarti kita IMPL ABS anak. Oke, new IMPL ABS anak. Oke, IMPL ABS anak dot. Nah, rakyat jelata dot down to earth. Yuk kita coba jalankan. Ya, seperti ini. Nah, itu pengertiannya mengenai abstrak. Loh, terus bagaimana dengan yang satu lagi? Polymorphism. Ya, ini sebenarnya sederhana guys. Ini penggabungan dari override method dan overloading methods. Itu sudah disebut polymorphism. Ya. Nah, tadi kita sudah melakukan contoh ya, kita ke IMPL anak. Nah, ini kan override ya guys. Nah, sebenarnya ini sudah salah satu ciri dari polymorphism. Nah, hanya bedanya kalau kalian mau tambahkan ya overloading.
Nah, kalau kalian mau tambahkan salah satu ciri overload method, seperti ini guys. Ini ada method down to earth ya. Kalau mau kalau mau overload method, kalian ciri khasnya adalah menggunakan nama yang sama, hanya beda oleh parameter. Jadi saya bikin nama yang sama, down to earth. Nah, kemudian saya bikin parameter string, nama parameter adalah var. Kemudian saya iseng, saya bikin SOT, ini method overload atau method overloading ya, saya sebutnya. Nah, kemudian kita cukup panggil di main class yang tadi, enter, impl. Nah, lihat ada dua. Nama sama ya. Kita ganti jadi, oke. Kita coba eksekusi. Ya, ini method overloading. Nah, jadi dengan dua ini guys, ini override, terus ini overloading method. Nah, itu adalah ciri dari polymorphism. Ya, cukup segitu dulu perihal mengenai OOP singkat. Kalau kalian mau menambahkan hal-hal yang lainnya, suka dengan tutorial ini, mau tambahkan atau ada usulan lain, silahkan subscribe, nonton video-nya sampai habis, di like, dan di komen. Mungkin ada ide yang lainnya, nanti saya akan buatkan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan singkat tutorial dari OOP yang menggunakan Java Programming ini. Sampai ketemu lagi guys, see you.